Dari kecil sih dimanapun Dari gue berada kecil, gue dibully oke. mulu sih. Gue ngompol di situ, kencingin di cup, gue kencing di cup gue cuy. Gue sempat downfall banget sih, banget sih. Gue sempat mau berpikir mau stop fight juga seumur hidup. Sampai gue masuk rumah sakit pernah men. Tipes karena gue nggak sanggup beli makanan. Gue jujur sekarang ya, ya ini dijadiin cywar gue dulu. Cuman ya terima kasih. Gue pakai cywar gue, cerita masa lalu gue pernah punya masa lalu yang jelek dan keluarga gue juga malu banget nerima ini. Terus lu pakai buat cywar, Aduh. otak lu di mana? Zenwalk Adi Hariyato. Oke, kita di sini akan kupas tuntas seorang Theodorus Ginting tuh kayak gimana sih? Gimana? Ini apa ya, membuat warna baru di dunia MMA jadi lebih berapi-api lagi gitu loh. Awalnya kalau deket-deket Bang Theo tuh pengen gaplok orang. Parah Jadi kayak ikut arogan gitu loh. Ini kameramen juga udah pengen mukul orang nih, padahal nggak bisa mukul orang. Kalau kena circle-nya Bang Theo nih, spiritnya nular Bang. Auranya sebenarnya. panas ya? Auranya panas sedap. Bang. Auratnya? Auratnya yang lagi rame tuh Bang. Ini kita cowok semua lagi nanya aurat. Alah. Oke, langsung aja. Oke. Kita pengen kupas tuntas seorang Theodorus Ginting. Jadi bisa tolong ceritakan awal karir Bang Theo tuh sebenarnya seperti apa sih bisa sampai saat ini gitu loh. Jadi Awal memang- mengenal bela diri kali ya. Awal mengenal bela diri ya. Awal mengenal bela diri sebenarnya gue dari kecil udah latihan bela diri. Karena gue kan Oke. anaknya bisa dibilang hiperaktif sih. Hiperaktif, oke. Karena misalkan gue disuruh berhenti gitu ya sama orang tua gue. Misalnya gue lagi lari-lari ya. Berhenti. Belajar. Gue tuh nggak bisa. Gue tuh selalu disuruh fokus sesuatu tuh pengen gue rusakin gitu. Gue pengen lari, muter, ngapain ya. Terus akhirnya waktu kecil gue dimasukin bokap gue ke taekwondo. Oke, disalurin Karena langsung gua lah ya. sedian kan. Oke. Bokap gue ngeliat latihannya disuruh lari, disuruh nendang. Akhirnya gue bosan. Gue bosan, gue keluar. Gue ketemu basket. Gue di basket gila-gilaan. Main basket, terus gue jalan, terus gue ketemu. Gue banyak sih olahraga yang gue temuin tuh banyak banget sih. Yeah. Banyak banget. Tapi intinya, terus pada saat gue kuliah, gue SMA sih waktu gue basket. Sering gue nih berantem waktu basket. Tapi gue sempat denger lo tuh dulu penakut Bang, cengeng lo. Iya. Gue pernah denger tuh. Gue suka bergerak tapi gue ini pemalu karena gue di rumah Oke. terus kan. Orang tua gue tuh tipe-tipe orang tua yang ortodoks dan sangat konservatif. Oke. Jadi gue nggak cuman bisa keluar itu kalau gue olahraga. Main basket Yeah. atau apa dulu taekwondo cuma bisa itu. Sisanya gue di luar. Jadi gue nggak terlalu bisa bersosialisasi. Oke. Nah, cengengnya di sisi mana nih Bang? Nah, gue tuh nggak suka diganggu orang. Sampai dijudge cengeng tuh gimana? Gue nggak suka diganggu orang. Terus kalau diganggu orang gue nggak berani nyakitin orang. Oke. Jadi gue nangis. Enggak, Itu beneran. umur berapa itu? Beneran, sumpah. Jadi gue tuh dulu kalau Lo kecil. percaya Theo nangis? Gue dulu nggak kayak sekarang. Gue dulu gemuk. Gue dulu Oke. gendut. Kayak buntelan gue. Sama ke si M dong? Sama. Nah, gue tuh kalau marah dulu nangis. Oke. Nah, kayaknya karena gue badan gue gede sendiri. Ini umur dari berapa kecil. nih lo sering dibully nih? Gue dari kecil sih. Dari kecil sih dimanapun Dari gue berada kecil, gue dibully oke. mulu sih. Di gereja gue dibully, Oke. di sekolah gue dibully, di komplek gue dibully. Karena kan gue satu-satunya di komplek gue tuh tempat tinggal gue satu-satunya yang sekolah di sekolah swasta. Nah, gap antara swasta dan negeri tuh di era gue tuh tinggi. Oke. Anak swasta tuh kayak dipikir gimana gitu, kayak seakan-akan anak orang kaya gitu. Padahal gue sama aja. gue tinggal di daerah yang lumayan ghetto lah. Jadi gue setiap keluar rumah tuh kan gue sekolah naik ojek. Yang lain naik mikrolet. Oke. Jadi gue tuh ditungguin di pangkalan ojek gue. Iya. Habis gue dibully dulu, dipalak, diapain. Apalagi gue gendut kan. Iya. Terus celana sekolah gue pendek banget, Pak. Beda kan sekolah swasta sama sekolah negeri kan. Ini sekarang juga lagi pendek Pak. Nah, makanya, biasa. Gitu. Jadi ya gue sering dibully dan gue kalau dibully marah gue nangis. Oke. Gitu sih. Nah, terus waktu gue SMA karena gue sering berantem tuh di setiap pertandingan basket SMA gue, ya walaupun gue memang lumayan sih main basket gue. Oke. Waktu itu ada teman kecil gue yang lagi nonton gue tanding. Kebetulan itu tahun 2005-an. Adeknya dia sekolah di sekolah gue. Nah, terus dia ngeliat gue tanding, kebetulan lagi ada keributan juga tuh. Yang disebabkan oleh gue. Nah, Dia rusuh. Gue nih jago trash talk dulu, jago hina-hina orang, jago Oke. kata-katain orang. Sampai sekarang masih gitu Bang. Jadi dulu kalau main basketnya, gue kan power forward ya. Misalnya ada center orang nih, power forward itu kan ngedouble center gitu ya. Jadi center lagi mau masuk, lagi mau drive in,
Gue tuh yang biasa jagain tuh, karena gue suka defense kan. Iya, iya. Kalau gue bisa blok dia, wah itu abis gue ceng-cengin men, sampai nggak mau main orangnya. Sumpah pak. Iya. Gue nih yang paling jago trash talk. Terus gue tuh Oke. ada waktu yang insiden gue ditarik ke bela diri itu karena gue inget banget tuh lagi fast break, lawan dapat fast break, gue lari sama senternya lawan gue. Jadi senternya lawan gue itu dia paling terkenal di sekolahnya. Oke. Pas dia lay up pak, gue blok mentah-mentah pak. Pak, terus bolanya gue ambil, gue lempar ke bangku sekolahnya dia. Itu riot pak, wah langsung. Lu Itu bisa dibakar masa loh ya. Nah, terus pas lagi ribut-ribut, dipisah-pisahin, gue ditarik sama teman gue. Iya. Coba lu besok main ke rumah lah, kita latihan bela diri. Nah, Oke. Oh, di situ ada yang lihat potensi Bang Theo nih. iya, terus gue dilatih lah bela diri sama orang ini. Teman gue kecil, namanya Oke. Lukas Simanjuntak, shout out. Teman kecil gue banget. Oke. Karena bokapnya dia itu adalah dokter anak-anak kita, keluarga kita. Dokter anaknya keluarga, bahkan sampai jadi dokter anaknya anak-anak gue. Oke. Tapi udah almarhum. Udah almarhum kemarin karena COVID. Ya pokoknya singkat cerita seperti itu. Terus waktu gue kuliah, gue tinggal sendiri kan. Nah, yang waktu diajarin pertama bela diri itu bela diri apa, Bang? Waktu dulu gue diajarinnya boxing. 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 Karena teman gue itu dari SMP dia udah latihan boxing. Tapi cuman secukup-cukupnya lah, ala kadarnya lah. Boxing dia tuh mainly dia adalah praktisi bela diri BJJ. Oke, BJJ. Iya. Dia ngajarin boxing ke Bang Theo, tapi sebenarnya dia Waktu praktisi SMA BJJ. boxing. SMA boxing. Boxing. Terus dia memantau gue nih selama gue kuliah. Gimana latihan lu? Lu harus nambah ilmu baru nih. Lu udah pernah tahu MMA belum? Nah, dia perkenalkan gue ke olahraga MMA. Oke. Waktu itu icon yang diperkenalkan ke gue di era gue kuliah adalah Francino Tirta. Francino Tirta. Iya, Oke. itulah ikonnya dulu. Karena pada Ikonnya. era gue kuliah, cuma ada satu yang hidup sebagai professional fighter itu di era yang gue tahu ya, di era Kelihatan kita banget. itu adalah Francino Tirta. Iya, iya, yang Bang. masih aktif. Karena yang lain kan nggak aktif kan. Ya. Ada yang aktif juga namanya Johan Mulia, Ko Johan. Mulia. Ya, Ko sampai Johan. sekarang masih aktif dia. Iya, dulu di sama-sama di Art of War, tapi Sino lebih gemilang lah. di Iya, Art of iya, War. memang belum terkalahkan. Iya. Jadi kita semua latihan. Jadi gue tuh selalu ada waktu khusus. Jadi dari boxing didirect ke BJJ. Nah, pertama yang latih tuh Francino Tirta. Bukan. Lukas Simanjuntak. Lukas Simanjuntak. Iya. Oke. Kita seminggu sekali dulu dari Bandung, gue sempetin seminggu sekali setiap hari Sabtu gue tuh latihan sama Francino. Oke. Tapi tetap ada latihan sama Francino juga. Ada seminggu sekali, tapi yang mainly-nya gue latihannya sama Lukas dan Lukas, Sinergi oke. Bandung. Oke. Sinergi Bandung juga di Bandung gue maintainnya sama Sinergi Bandung. Setiap Jumat Sabtu di Jakarta gue sama Lukas sama Francino gitu latihan bareng sama mereka. Nah, terus di situ gue mulai tanding 2008. Oke. Namanya di Sinergi MMA Showdown 3. Showdown. Yang ketiga. Oke. Waktu itu di Tetra Pak Building di Di Tetra Pak Building tuh deket sini nih di mana, Bang? namanya Pejaten. Pejaten. Di Pejaten, Tetra Pak Building. Waktu itu tanding itu kita masih Pertandingan MMA Bang Theo tuh. MMA. Oke. Tapi sebelumnya kan Adi denger juga Bang Theo nih sempat bertanding boxing atau jadi atlet boxing untuk biar ekonominya stabil gitu. Iya. Ngejar nyari uangnya di bela Iya. diri di situ di boxing. Nah, ini Nah, sedikit itu bisa cerita tolong ceritakan juga tuh, Bang. Jadi sedikit cerita juga waktu dari MMA zaman dulu itu. Jadi pas gua masuk MMA, kita tuh lagi era kegelapannya MMA Indonesia. Oke. Karena apa? Kita punya hobis yang banyak. Salah satu hobi yang bisa gue ceritain adalah banyak banget orang-orangnya kayak Andika Mamesa. Dia juga salah satu seorang hobis Benar. di era yang sama. Walaupun dia pada di era itu dia masih anak SMA. Yang gue baru tahu, tapi badannya emang gede itu orang. Gembul banget. Nah, banyak sih komunitas itu pada saat itu banyak banget orang-orang yang sampai sekarang tuh salah satu orang-orang yang ngebuka-buka camp bela diri juga sekarang. Iya. Banyak banget. Terus kita punya senior-senior kayak Bang Zuli, kayak Francino, kayak Ko Johan gitu loh. Punya Kayak- camp masing-masing semua sekarang tuh. itu Luar dulu, biasa. dulu mereka idol kita, tapi kita nggak pernah lihat mereka tanding secara langsung. Oke. Karena liganya udah nggak ada. Nah, adanya liga-liga di bawah. Dulu tanding MMA itu nggak dibayar, Pak. Oke. Dulu tanding MMA itu nggak dibayar, janjian siapa lawan siapa, di mana, Oke. di gym mana. Gue 2010 2008 tanding di Tetra Pak Building, itu digarisin Pak matrasnya. Aku sempat browsing di YouTube, pernah lawan Ranu juga kan. Lawan Ranu pertama kali gue debut MMA itu lawan Ranu. Oke. Lawan Gus Firanu, shout out bro. Oke, Bang Shout Ranu. out. Iya. Itu gue inget. Gue mau cerita sedikit ya Nuya, lu jangan tersinggung ya, tapi ini kenyataan kan, lu juga yang ngomong soalnya. Heeh. Kita tanding janjian di 88. Heeh. Gue diet, gue juga dulu kan Oke. gendut kan. 88.
Gue datang timbang 88 nih. Si Ranu 108. Tapi zaman dulu kan gak dibayar kan? Iya. Gak dibayar, udah jauh-jauh gue udah persiapan berapa bulan gitu di Bandung. Mungkin Bang Teung salah denger kali. 108, Bang Teung 108 gitu. Gue tau itu kan, si Ranu nyamperin gue. Lu Teo kan, iya ntar gue lawan lu men gitu. Lu berapa? 88, gue 108 lagi gitu. Oke. Dan pertandingan itu kayak gimana tuh pertandingan itu gue menang ground and pound. Menang ground and pound. Oke. Itu masih pakai glove amatir, masih pakai headgear. Gue menang ground and pound 2008. Terus nggak ada lagi pertandingan tuh. Lama banget nggak ada pertandingan. Ada lagi 2011. Ada di Dharma Wangsa. Waktu itu di Dharma Wangsa. Rebel Combat bukan? Rebel. 2011. Gue inget banget pertama kali mereka bikin event. Gue fight karena gue ada di bawah undernya Rebel. Gue kerja sama Rebel Gym. Bandung. Oke, yang punya orang Bandung ya? Iya, yang punya orang Bandung, Ko Krisna. Nah, waktu itu tim gue adalah gue, Heri Surahman, Damar Huta Galung, sama Lingga Pradikta. Waktu itu tim kita, tim intinya. Terus kita di Rebel ya. Terus kita kalau ada event kita ditandingin. Tapi karena dari 2008 ke 2011 itu jauh banget ya. Terus gue 2011 itu kalau nggak salah 2011 atau 2010 awal gitu ya, tanding itu gue nggak dapat fight tuh. Di Rebel pun nggak sempat tanding nggak? Di Rebel gue tanding sekali, pertama kali Rebel. Lawan siapa masih ingat nggak? Gue lawannya dari orang silat ya. Orang silat. Gue menang juga itu RNC. Gue menang RNC, gue ingat. Nah itu pas zamannya Rebel tuh memang lagi panas-panasnya bela diri bang, lagi hangat-hangatnya. Adi kan baru masuk ke Jakarta tuh, yang Rebel, panas-panasnya Rebel tuh. Oke. Adi masuk ke Jakarta tuh mulai, dan denger tuh, wah, hype-nya lumayan. Walaupun pertandingan kecil, tapi mulut ke mulutnya tuh lumayan. Lumayan, karena kan gue dari 2008 itu kerja gue adalah ngelatih ya. Lumayan tuh setelah gue fight 2011 tuh, itu rate ngelatih gue lumayan naik loh. Gue lumayan bisa menghidupi kuliah gue, kosan gue bayar. Itu pakai duit ngajar sih. Lumayan. Jadi gue ngeliat pertandingan itu buat ngeboosting gue ngajar intinya. Intinya adalah gue untuk ngajar, untuk nyari klien gitu. Cuman gue berpikir ya setelah 2011, man, gue cinta banget olahraga ini ya. Gue jujur gue cinta banget sih sama MMA sih. Gue selesai kuliah itu 2011 di Bandung dari 2003, man. Sensor ya. Terus ya, tit nanti ya tit. Gue ngebiayain kuliah gue 4 tahun itu pakai bela diri. Wow. Dari bela diri. Dari MMA. Karena gue dulu kan pernah lah. Pokoknya sebelum gue MMA gue ngaco lah pokoknya. Udah nggak usah diceritain. Ngaco. Gue juga nggak bangga juga. Gue nggak mau cerita lagi karena gue punya keluarga sekarang. Terus gue mikir tuh 2011 setelah fight MMA, anjir man, ini kita fight. Gue dibayar berapa waktu itu ya 2011 itu? 1 juta apa? 1 juta man, preparationnya tuh gue sampai masuk rumah sakit cuy. Gue diet bener-bener gila sampai 80 kilo. Karena gue dulu gemuk banget kan. Gue gemuk banget. Gue tuh dari 100 kilo nurunin ke 20 kilo tuh perjuangan banget. Gue sampai tipes-tipes man. Gue inget banget. Karena kan nggak kayak sekarang ya. Kita punya gym conditioning. Kita ada CrossFit. Terus kita punya established gym. Kayak sekarang kita punya let's say kayak sekolahnya Bang Zuli deh. Han Academy. Ya. Terus kita punya Elite, kita punya Impact di Jakarta Utara. Terus sekarang gue bikin sendiri lah MMA. Sekarang lengkap banget di Jakarta, banyak warna, macam-macam. Gila, semua gym. Dulu nggak ada. Kalau dulu kan ngaco aja belajar, lepas gitu aja. Ngaco, terus semua orang ngaco, bilangnya MMA, ground fighting nggak bisa. Atau dia basicnya ground fighting, striking nggak bisa. Nah sekarang kan established, gampang. Terus pengetahuan nutrisi itu udah, tinggi banget. Dulu orang nggak peduli tentang nutrisi. Gue 3 bulan makan udah kayak burung, tau gak lu, makan cuman buah. Sampai gue masuk karena rumah sakit. Ilmunya kan, Bang. Asli, masuk rumah sakit gak ada duit, fight juga gak ngasilin kan. Gue mikir, nih apa yang bisa bikin. Jadi yang ngasilin lo sebenarnya malah dari private, dari ngajar ya. Iya. Oke, memang dari begitu ngajar. Sih rata-rata seperti itu Bang ya. Nah, tapi kan jadi fighting nggak nutup. Kalau di luar negeri tuh ya, fight sponsorship. Dan segala macam embel-embelnya yang berhubungan dengan penjualan sebuah produk atau pengenalan sebuah produk, branding sebuah produk, itu kan adalah penghidupan seorang fighter. Ngajar itu sampingan. Nah, gitu. Di kita tuh belum berkembang seperti itulah. Nggak tahu kenapa, mungkin ya juga orang-orang yang ada di atas juga nggak ngerti juga.
Iya kan? Mau mulai apa ya? Cuman begitulah. Keadaannya seperti Pinter-pinter itu. fighternya nyari sponsor ya. Iya, jadi kita Mandiri sendiri yang ya? sponsor. Oke. Tapi dulu gue kan gue juga mikir kan, gue harus ada sponsor nih. Gue lihat di luar negeri tuh orang punya sponsor. Gue kan pecinta UFC ya. Jadi kalau di zaman kuliah orang tuh download torrent bokep, gue sama adik gue download torrent ini torrentnya torrent UFC bro. Koleksi UFC waktu gue kuliah dari UFC 1 sampai 150. Oke. Yang series UFC Fight Night gue koleksi juga. UFC Ultimate Fighter yang serial Ultimate Fighter itu gue koleksi juga. Gue sama adik gue itu downloadnya itu. Keren. Lu kebayang nggak? Jadi gue bolos kuliah tuh ya, gue minum di kosan itu gue ngeliat UFC man dulu. Gila mereka punya sponsor, kita dibayar pun tidak. Tanding gue tinggal di Bandung, tanding di Jakarta, ongkos pun sendiri men. Kita patungan bensin, patungan tol, gila nggak lu? Kebayang nggak lu? Terus gue mikir apa ya olahraga yang di Indonesia ini terkenal banget. Pada saat itu background gue cuman jiu-jitsu. Nah, ngomong-ngomong BJJ nih bang. Nah dulu sempet denger Bang Theo sampai rela jadi asisten pelatih. Iya. Demi latihan gratis BJJ. Betul. Karena gue pada saat itu kan jadi gini, waktu dulu kan gue rusak. Waktu gue tobat itu gue sama orang tua gue ada selek dikit lah. Ada selek dikit. Gue agak menjauh dari orang tua gue lah sejak total. Jadi gue dari kecil emang gak deket sama orang tua gue karena gue sama orang tua tuh gue terutama bokap gue ya clash terus. Sama-sama keras kepala kan. Terus gue disuruh sama Lukas harus BJJ. Oke. Nah, kenapa? Gue gak ada duit tuh untuk ke Jakarta karena BJJ cuma ada di Jakarta. Dibukalah Jiu-Jitsu Brazilian Jiu-Jitsu Sinergi Brazilian Jiu-Jitsu Bandung pertama kali dulu 2007. Nah gue ikut tuh 2008. Terus gue karena pelatih yang ngebawa Brazilian Jiu-Jitsu ke Bandung itu adalah dulu bekas senior gue di Jiu-Jitsu gue. Gue Jiu-Jitsu Jepang. Oke. Gue ini dari Jiu-Jitsu Jepang. Black belt gue dia balik ke white belt buat ikut Jiu-Jitsu Brazil. Dia ngajak gue bilang, Mas, gue sebenarnya pengen banget. Mas Budi namanya Budi Wibowo. Dia sekarang di GF Team, Budi Wibowo, Yosabis Mahadi, Riko Sucialam, shout out bro. Nah, jadi mereka lah orang-orang yang bawa jiu-jitsu pertama kali ke Bandung. Gue ikut sama mereka. Oke. Gue bilang, Mas, awal-awal bulan sama gue bayar, Mas Budi, gue nih keadaan gue seperti ini, gue anak kos, dan gue emang berjuang banget. Dari nol gue cinta banget bela diri, gue pengen suatu saat jadi fighter terkenal. Gue bisa nggak asistenin lu? Gue berjanji gue latihan terus setiap hari. Tapi gue nggak punya duit nih. Apa yang bisa gue feedback ke lu? Gitu. Iya. Oke. Jadi akhirnya dia ngajar. Puji Tuhan ya dia dapat job juga waktu itu di gym Equinox. Equinox itu depannya Sani Rosa di Hegar Manah Bandung. Dulu ada depannya tuh McD, terus ada Equinox. Di Equinox itu dia ngajar juga. Terus dia bilang, lu mau jadi asisten gue nggak mau. Di Equinox sekarang dekat dari kosan kan. Jadi gue memang mengkotakkan hidup gue untuk bela diri pada saat itu. Gue latihan sehari 4 kali, gue inget banget. Itu nyambi kuliah juga bang ya? Sambil kuliah juga. Terus gue waktu yang gue punya kekosongan waktu gue di kampus, terus gue ngapa-ngapain menuju latihan, gue asistenin guru gue si Budi Wibowo, Mas Budi Wibowo. Gue ngajar juga di kampus. Gue memperkenalkan MMA itu ke Jiu-Jitsu aliran gue dulu. Kampusnya di mana bang? Di Universitas Parayangan. Parayangan di Bandung. Di Bandung, di Cimbeleit. Nah, gue bikin lah UKM namanya MMA. Gue mulai beli sansak. Gue mulai bayar tarikan bulanan. Waktu itu gue tarik bayar bulanan tuh ke murid-murid mahasiswa gue. 200.000 per orang. Cuma puji Tuhan lumayan lah. Gue bisa beli glove MMA, merek cup. Terus gue bisa beli matras gitu loh. Terus gue mikir kan, gue nggak bisa gini terus sih. Karena orang lulus dari kampus ini nggak cuma segini-segini aja gitu loh. Sedangkan gue ya menurut gue lumayan di situ-situ aja sih hidup gue gitu. Gue mikir terus teman gue bilang si Lukas, lu balik aja ke Jakarta. Di Bandung tuh belum hidup industrinya. Di Jakarta nih lumayan udah mau naik. Waktu itu tuh tahun 11 akhir. Nah puji Tuhan pas gue udah ragu tuh sebenarnya mau pindah ke Jakarta karena gue merasa comfort. Ya namanya orang dari gembel kayak gue, tiba-tiba punya penghasilan dari bela diri, comfort lah. Ada titik comfortnya lah. Walaupun gue ngasilin duit nggak terlalu banyak, nggak double digit juga. Tapi gue udah merasa comfort. Terus gue coba. Waktu itu 2011 bulan 10 gue ingat.
ada tawaran fight bulan 12. Bulan 12-nya fight di Lindu Aji. Oke. Di Lindu Aji tuh. kickboxing. Waktu itu emang kebetulan gue ada 6 bulanan tuh lagi intens latihan Muay Thai. Intens latihan Muay Thai karena di Rebel waktu itu ada program Muay Thai, pelatihnya orang Perancis. Itu baru awal-awal Muay Thai terkenal di Indonesia lah ya. Iya, 2011. Gue inget banget dari nol ya, gue nol ya karena gue hanya belajar gulat dan jujitsu. Gulat dan jujitsu, that's it. Itu yang gue tahu. Tinju dikit-dikit lah, tapi mainly gue adalah gulat dan jujitsu. Cuman itu yang gue tahu. Terus akhirnya gue tes, ya udah tes lah. Daripada nggak ada kompetisi, MMA juga nggak dibayar. Gitu, MMA juga gak money gitu. Kalau di Lindu Aji pada saat itu gue 1,5 juta kalah. Sedangkan gue di Rebel 1 juta itu gue menang. Nah, waktu di 3 juta gue menang di Lindu Aji waktu itu. Gue menang. Ketemu siapa? Masih ingat? Gue ketemu juara tinju dari militer, gue nggak tahu siapa, dari amfibi. Oke, dari gue nggak tahu militer. siapa. Iya. Gue menang unanimous decision. Lawannya jatuh 3 kali. Di setiap ronde jatuh sekali, kalau sekali. Iya. Gue menang. Terus dari situ, gue dari situ gue pertama kali tanding 2011 itu bulan 10 gue dipanggil sama camp yang adalah miliknya Rudy di Golden Boy. Golden Camp nama campnya di Sumarekon. Waktu itu cuma dia tuh yang buka di Sumarekon. Gue kontrak fighternya Rudy pertama kali. Golden Boy. Gue bawa piala emas buat mereka juga pertama kali dari gue. Mantap. Mas Lindu Ajinya kickboxing. Nah terus dari situ si Lukas bilang, "Teh gimana progresnya di sana?" Gue bilang, "Gue masih butuh sesuatu yang lebih sih." Ditariklah gue ke timnya Francino di Siena 2012. Di sini menekunin apa nih? Masih Muay Thai? Di Siena itu full MMA. Karena ada pelatih tinju. Waktu itu Siena itu martial art dibuka di parkirannya Blok M Square, lantai 1. Itu semua diblok jadi tempat gym MMA. Ada cage-nya. Dibikin juga kompetisi Siena kan waktu itu di situ kan. Siena martial art kan. Yang fight juga banyak. Ada Leo Krishna, ada Steffer, ada siapa? Ada gitu, CM juga. Ada CM juga lawan Angga. Nah, pada saat itu alasan gue nggak berkompetisi di kompetisi Siena itu karena gue ada satu berat badan sama teman latihan gue. Siapa nih? Gue ini paling susah fight sama teman latihan dulu, Leo Krishna namanya. Wah, ini indikasi lari KM nih susah sparring, susah lawan sama partner latihan. Wah, ini terus, nih panjang nih. Gue diketemukan di Siena itu sama pelatih tinju, Vicky Van Rom. Oke. Om Vicky Van Rom. Om Vicky terus Om Vicky bilang, "Teh, lu kan juara kickboxing." Om Vicky. "Lu mau coba nggak boxing?" Boxing tuh prestige-nya lebih tinggi loh, ada di TV lagi. Terus gue sama Lukas mikir kan, Lukas itu selalu nge-manage gue kan, dia selalu ngasih gue petua-petua lah. Oke, berarti memang si Lukas ini yang ngelihat lo mulu ya, yang perhatiin lo, ngamatin lo nih bagusnya lo di mana. Kita dari kalau sorry ya kan, gue kan agama gue Kristen ya, di Kristen kan ada sekolah minggu. Kita dari sekolah minggu main bareng. Dan kita tuh dari kecil kalau kita mau pukul-pukulan terus ngobrol. Aneh nggak lu hubungan gue sama temen gue itu si Lukas? Makanya bilang, ada ikatan itulah ya. Gimana Teh katanya, lu di Siena cocok nggak? Kalau cocok lu terusin Teh, lu masuk tim itu. Gue ntar bilang ke ownernya. Nah, jadi gue diterima lah jadi fight timnya Siena pada saat itu. Cuman gue kan akhirnya kan selama ini gue cari kan bayar latihan kan mahal. Gue terima fight tim nih, wah gue ambil aja. Cuman berjalan berapa tahun gitu, 1 tahun lah berjalan. Gue ngerasa wah gue gak ngasilin apa-apa main di sini. Gue latihan sih kenceng ya, kenceng ya. Tiap hari, sehari 2 kali gue latihan. Cuman masukan gak ada bro. Kebentur lagi, harus realistis lagi nih, gitu kan? Otak ngajak realistis lo gitu kan? Gue udah S1, terus gue nggak ngasilin duit apa-apa. Nah, iya. Prestasi juga, gue punya prestasi. Cuma orang nggak ada yang nggak peduli. Gila men, orang nggak ada yang mau tahu cuy. Nggak peduli. Akhirnya karena Om Vicky ngomong kayak gitu, gue memutuskan, yaudah kita coba tinju. Nah ini. Pertanyaan tadi gue yang di awal terjawabnya di sini ya. Kenapa lo ke boxing ya? Karena waktu itu gue inget banget tuh 2012 ya Om Vicky bilang, "Teh, lu tau gak boxing sekarang ada di Indosiar." Nah gue tuh mikir, gue bukan pengen jadi bintang, tapi gue mikir udah saatnya prestasi gue tuh diapresiasi. Oke. Ngerti kan? Bener. Jadi kayak gue fight MMA, bapak gue nanya, "Apa tuh MMA? Di mana lu fight? Di mana lu disiarin?" Iya, bener. Terus tetangga kita jogging,
kayak sekarang semenjak One Pride, gue jogging, itu semua orang manggil gue, men. Oh, itu. Bang Teo, semangat! Bahkan polisi-polisi daerah rumah gue tuh lagi parkir kan, suka ngebantu lalu lintas jalan kan, karena Pluit tuh hektik kan. Terus ada dari jembatan dari Pluit menuju ke Muara Karang tuh ada pos polisi, dia ngebantu polisi itu bisa. Bang Teo, kabur fight lagi. Wah, mantap. Itu lo makin semangat kan, ngebooster banget kan. Ada, Pak. Gue lagi jogging, diserempet orang. Ada. Kalau sekarang lo mau serempet gua. Nah, karena tinju itu dibilang di TV, terus ada exposure-nya. Terus kata Om Vicky, ini bisa lumayan juga jadi karir. Nah, terus gue mulailah coba. Akhirnya 2012 akhir apa pertengahan tuh gue lupa. Gue debut pertama kali tinju. Itu langsung di Indosiar itu ya? Langsung di Indosiar. Cuman gue off air. Jadi di tinju tuh udah off air, ada on air sama kayak One Pride lah. Nah, gue dapat off air, gue 4 ronde, tanding 4 ronde. Kelas 78 waktu itu, kelas 78. Oke. Karena seumur hidup gue belum pernah ada di berat segitu kan, karena gue gemuk kan aslinya. Jadi gue enggak pernah tahu. Tuh segitu tuh. Nah, kurus banget gue di 78. Terus gue walaupun gue kena pukul dulu pertama kali, gue jatuh di menit pertama, gue menang KO. Ronde pertama. Jadi lo pertama masuk di tinju tuh anjir, grogi men. Jatuh, sempet jatuh. Gue gak pernah tanding di TV ya, yang ringnya tuh disorot. Gue kan gak pernah tahu lighting kan, karena kan ya let's say gue the king of underground dulu. Gue di underground scene memang terkenal, memang punya nama. Cuman di nasional gitu ya, ada krunya, ada lightingnya, profesional gitu lah ya. Om Vicky bilang tuh, lu jangan belagu lu, katanya, lu baru juara kickboxing, itu tarkam kata dia. Ini TV katanya, ada sorotan lampu, beda loh. Pas gue naik ring tuh gue beneran ya, kaki gue getar, gue ngompol cuy. Iya, sekelas Theo nih. Gue ngompol gue di, jadi tinju itu kan, sorry ya, grow ini kan pelindungnya gede tuh. Gue ngompol di situ. Gue bilang, om, gue grogi om. Gue ngalah kata Om Vicky, gak ada grogi, masuk lu sana. Gue takut om, gue bilang. Gue mau kencing om, kencingin di kap. Gue kencing di kap gue cuy. Gue saking takutnya cuy, sumpah cuy. Lighting tuh ngeri banget loh. Seorang Theo pertama kali naik ke ring, kencing men dia. Grogi, udah gitu gue menit pertama dipukul KO cuy. Menit pertama. Nah, perkat tup, gue jatuh begitu. Waduh, semua orang teriak-teriak. Lu tahu kan penonton tinju tuh lebih ramai daripada penonton MMA? Iya, dulu. Mati, hancur, gitu kan. Kasih bodoh, gitu. Pas gue jatuh semua orang teriak, pulang aja botak. Wow, gila. Terus satu studio, soalnya gue tanding di partai pembukaannya, di undercardnya partai kejuaraan dunia. Jadi rame penontonnya. Penonton rame banget, itu full pack. Gue inget banget 5.000 orang tuh yang nonton. Full 5.000. Karena kapasitas cuma 2.000. Studio 5-nya Indosiar itu sesak. Itu gila sampai di luar-luar, men. Gokil. Itu wah, terus gue diteriakin sama sekian jumlah penonton, lu tau gak? Gue dimaki-maki. Lo kan orang baru nongol di situ ya kan. Gue bukan siapa-siapa. Memang gue punya nama di MMA, punya nama di jiu-jitsu, punya nama di kickboxing. Tapi cuman di tinju dunia baru men gitu. Nah, semenjak itu gue addicted sama, kan gue emang gue nih orangnya suka disorot. Gue suka jadi center of attention gitu loh. Gue suka banget karena dulu gue kan nyanyi sebelum gue tuh di panggung tuh lumayan fluent lah. Gue ada di panggung tuh gue lumayan bisa mencairkan suasana lah orang tipenya. Pas di fight gue ngerasain adrenalin sama. Gue pengen lagi fight kayak gini. Tapi ini sedikit cerita lah tentang, karena gue ada di scene sejarahnya bela diri Indonesia pada saat lagi jatuh. MMA jatuh. Dan pada saat gue setelah fight tinju pertama kali, tinju pun merosot. Benar. Tinju pun merosot. 2012 sampai sekarang lah. Sampai sekarang masih. Aduh. Itu benar-benar downfall. Jadi golden age-nya tinju itu ada di 90-an, 80 akhir ke 90-an, ke 2000 awal. Ke 2000 awal. Gua udah 2000 menengah. Kesininya nih aduh. Downfall-nya banget. Gue inget karena gue nggak akan dituntut ya, nggak seperti yang lain nuntut. Nah, gue mau sebutin pertama kali gue fight tinju, gue dibayar 1,5 juta. Lebih kecil daripada duit gue di kickboxing, cuman gue ada. Itu kalau di tinju dulu tuh menang sama kalah sama nggak sih bayarnya? Sama ya. Kalau di MMA kan nggak. Menang sama kalah lebih gede yang menang. Iya, 2 kali lipat yang menang. Kalau di tinju sama. Cuman ada bonus kemenangan, tapi nggak selipet ya. Bonus kemenangan, bonus KO, best fight itu ada bonusnya juga sama. Nah, gue dapat 1,5 juta, terus gue bilang sama Om Vicky, Om, ini bisa nggak
kita fight lagi lebih gede daripada ini bayarannya bisa. Cuman lu harus serius, lu harus ngejar peringkat. Nah, fight kedua gue diundang tuh. Ada fight antar member di Golden Camp 2013. Gue diundang tuh. Itu gue udah pindah tim. Sekarang itu Sino pindah tim juga. Pindah tim ke Elite MMA. Pindah lagi. Ke Elite dari MMA. Siena ke Elite Iya, ini ya. miliknya teman gue Hari. Dulu tim kita pindah ke Elite. Nah, Elite ini lagi nyari prestasi lah melalui atlet juga sama lah. Gue sign kontrak sama mereka buat sponsorship sama mereka juga. Makasih Hari selama ini udah ngebantu gue juga. Keren banget. Akhirnya gue tanding juga tinju. Ada eksibisi fight di Karawaci yang ngebikin Rudy Golden Boy. Gokil nih Rudy nih, wah. Sama Sabai Muay Thai bikin. Waktu itu lawan gue Michael Speed Sigar Laki. Gue fight di kelas 78. Siapa nih dia nih? Michael Speed Sigar Laki adalah petinju legendaris Indonesia juga. Karena dia juara nasional di umur 16 tahun. Sesuai dengan namanya, dia cepat banget pukulannya pada era itu. Karena kalau sekarang Michael Speed udah agak gemuk ya. Kalau dulu Michael Speed berarti masih 70-an. Ya, sekarang Cepat pukulannya. Cepat. Michael Speed itu sekarang ada di Tarung Genggong itu loh apa? Pencak dor. Pencak dor. Pencak dor. Dia kemarin pernah lawan Denny Arif. Michael Speed dulu pas zaman masih era di tinjunya, gue udah di downfall-nya juga kali. Soalnya dia dulu fight di 50-an, fight sama gue itu 78. Cuman yang gue nggak tahu Michael Speed itu kan bener-bener namanya Speed. Ternyata emang speednya Speed. Gua fight sama dia 6 ronde cuy. 6 ronde gue digebukin. Gue digebukin. This is tinju. Pak. Gue mukul 1 dia This mukul is 3. boxing, Gue mukul 1 dia mukul 4 cibe. Terus gue baru fight kedua tinju kan. Gue baru setahun latihan. Terus yang gue tahu Michael Speed tuh rekornya udah 30-an apa? Udah senior banget itu mah. Gue 2, dia 30-an fight. Kok bisa diketemuin gimana? Karena gue gini, Om Vicky kan bilang peringkat. Kalau gue otak bisnis gue. Oke, lo mau loncat peringkat nih ceritanya ini. Oke, iya Gua mau paham lompatin gua. sistem itu. Karena gue punya umur kan. Gue punya umur, di umur gue pada saat itu lawan Michael Speed gue 2013 itu gue umur gue ada di berarti 2013 8 tahun lalu. Gue 29. Udah lumayan. Kalau gue mau nunggu duduk Ya, gitu. aduh. Bermulut manis. Kemakan usia. Jabuk, lapuk, kemakan zaman. Kalau bacot gue nggak Iya. jangan akan bisa terkenal. Udah gitu aja. Oke, ya. Akhirnya gue lawan Michael Speed. Digebukin gue 6 ronde. Digebukin 6 ronde. Di situ hasilnya Kalah gue poin. kalah poin. Oke. Kalah poin. Abis gue digebukin parah. Nah setelah fight itu, gue lumayan drop sih mental gue sih. Gue lumayan berpikir apakah gue itu bener-bener hype doang. Gue sendiri itu adalah hype doang. Apa gue bener-bener berprestasi? Ya. Gue bener-bener drop sih karena itu di depan banyak orang loh. Orang nonton sampai luar-luar men. Gitu. Gue digebukin setengah mati. Bener-bener di sini kayak sampah banget ya. Wah, gue digebukin parah men. Kayak- Waduh. Wah, nggak ada apa-apanya nih gue nih. Dia kayak mukul sansak mukul gue. Iya, samsak hidup. Asli gue digebukin parah. Terus gue drop banget lah. Om Vicky semangatin gue. Lu nggak bisa drop kayak gitu. Lu tetap pengen berjuang nggak di sini? Kata Om Vicky. Kalau lu nggak mau berjuang, gue juga ngerti. Terus gue bilang sama Om Vicky, Om, gue sampai cita-cita gue terwujud, gue nggak akan pernah mau stop. Karena di saat itu, di detik itu, anak-anak Shinriki Jiu-Jitsu yang compete di luar grappling cuman gue. Oke. Cuman gue. Karena tujuan gue belajar Jiu-Jitsu adalah MMA. Gue nggak pengen jadi juara Jiu-Jitsu. Gue cinta sama artnya, cuman gue nggak pernah punya niat jadi juara Jiu-Jitsu, jadi juara ISC, juara apa, grappling, pret lah. Gue pengen berantem. Kalau gue jujur dari awal, gue pengen berantem. Dan gue pengen punya nama dari berantem dan gue bisa berpenghasilan dari berantem gitu. Kalau gue, makanya gue turun ke striking. Di pikiran gue level tinju itu tinggi. Kalau lu bisa jadi juara tinju, lu udah bisa fight internasional di luar negeri MMA. Otomatis. Karena tinju. Karena lo udah basicnya, udah BJJ, udah kickboxing. Dan level tinju di Indonesia tinggi. Benar. Siapa yang ngakuin boxing Indonesia? Di luar bayarannya kecil banget, brutal kecilnya, levelnya itu tinggi banget loh. Petinju Indonesia buat 500.000 itu berani pukul-pukulan sampai koma loh. Gila, bener. Berani loh. Gila. Iya memang.
Gila loh. Kemarin yang veteran Adi sempat denger juga ditawarin tanding lagi yang veteran nih, dibayar 500 doang. Asli. Gila. Asli. Nah, gue mikir gitu kan. Jadi gue bilang, udahlah om, kalah tuh biasa, yaudah kita bangkit lah. 4 bulan kemudian gue dikasih fight lagi. Nah, fight gue ini agak perdebatan nih. Karena gue kalah sama Michael Speed kan. Michael Speed itu adalah juara di kelas 50-an dulunya. Jadi peringkat lo berarti Turun. Karena oke. gue menang sekali, kalah sekali, langsung turun kan. Nah, gimana cara gue naik peringkat? Gue ngelawan orang yang pernah juara di kelas gede, 69-an. Nah, tapi yang jadi perhitungan juga, pengalaman gue kurang untuk melawan seorang juara. Gitu loh, perhitungan gue tuh kurang buat lawan seorang juara. Nah, jadinya jadi perdebatan berat tuh. Padahal persiapan cuma 4 bulan. Nih orang bekas juara juga dari kelas 61 sampai 70. Dia juara. Ngeri gak lo? ya. Terus rekor dia banyak KO-nya. Dari situ juara kan. Akhirnya gue punya pikir. Lukas juga bilang sama gue, lu mungkin harus agak santai dikit. Gak bisa Kas, it's now or never sih. Ya. Gue bilang, dapatlah kita fight eksebisi lagi di KNPI. 3 bulan kemudian. Tempat apa tuh KMP itu? KNPI itu di sebelahnya Pasar Festival. Komisi apa gitu gue lupa. Pemuda Indonesia apa gitu gue lupa KNPI. Tinju gue lawan orang namanya Marco Tuhumuri. Ini tingginya lebih tinggi dari gue, 188 tingginya. Terus gue fight, kalah lah gue KO. Kalah lagi bang. Kalah lagi bang. Gigi gue patah lah, geraham belakang gue kanan patah. Kalah lagi gue KO. Itu gue makin wah gila men. Jadi nih kalahnya nih tragis. Ya. Ronde 1 dia gue pukulin sampai bonyok. Ronde 2 gue KO. Gue pernah ngalamin bang. Nih. Men. Kita udah mendominasi di awal tapi karena kesalahan kita end. Terus lu tau yang paling sedih apa? Iya. Gue selalu pengen orang tua gue tuh menghargai apa yang gue lakukan di hidup gue ya. Bokap gue nonton men to fight. Iya. Bokap gue ringside nonton to fight. Bokap gue habis gue KO gue berdiri karena untung ronde KO-nya di ronde pertama ya. Jadi recovernya bagus. Recovernya bagus karena fisik bagus kan. Bokap gue ngomong main ke gue di backstage. Ngomong ke gue begitu gue sadar, gue udah diperiksa dokter, gue aman, gue nggak ada pendarahan otak apa segala macam, udah aman. Ngomong sama gue, lu masih nggak mau pertimbangin karir ini? Udah cukup gue ngeliatnya. Pasti akan ada sisi itu sih bang. Bokap gue ngomong udah cukup gue ngeliatnya. Gue bisa tolongin lu mau kerja di mana gitu. Karena bokap gue ini kan di keluarga sering bantu-bantu orang dapat kerjaan gitu loh. Lu udah mau stop nggak? Udahlah, cukup lah gue ngeliat lu kayak gitu. Gue nggak bisa ngeliat lu dipukulin orang lain. Gue mungkin memang dulu keras sama lu, cuman gue nggak bisa ngeliat lu dikeras orang lain. Kata bokap gue. Oke, jadi di situ bokap lo udah ngasih opsi itu bang. Udah ngasih opsi-opsi ke gue buat stop aja lah gitu. Capek juga. Soalnya bokap gue kan selalu bilang gini, di umur lo orang itu udah jadi juara teh. Iya benar. Lu baru mulai kata bokap gue. Gue bukan bilang itu kalau di luar negeri telat banget memang sih. Wah banget men. Parah. Gue baru mulai fight tuh umur 2008 tuh gue umur berapa tuh? Itu juga bisa dibilang fight sih, persiapannya seadanya. Kayak sekarang gue 88, dulu gue buat 88 setengah mati dietnya, berarti kan gue gak serius kan. Iya kan? Gue sempat downfall banget sih. Gue sempat mau berpikir mau stop fight juga seumur hidup. Oke. Fight stop aja lah, udahlah. Pasti semua fighter akan pernah ngerasain momen itu sih. Ya, cuman rasa penasaran gue pengen jadi juara itu tinggi banget. Ya. Tapi gue juga udah gimana ya? Aduh, kayak dari dalam tuh itu goncang banget sih bang. Iya. Tahu gue pernah ngerasain itu juga sih bang. Realita nendang banget. Iya. Tapi keinginan hati juga nendang banget. Iya. Itu pasti kalau waktu Bang Theo berhenti tuh, kalau ngeliat pertandingan tuh gatel banget pasti. Gue yang harusnya ditonton di sana. Nah, benar. Gue nggak mau jadi penonton, pasti benar, gitu. Benar. Akhirnya gue lagi drop-dropnya downfall-nya di 2014 awal, kira-kira sekitar 4 bulan atau 5 bulanan lah dari KO gue kalah KO itu. Gue ditawarin fight off air lagi. Boxing off air lagi. Oke. Off air lagi. Tapi kali ini perebutan kejuaraan nasional. Langsung ke situ. Langsung perebutan kejuaraan nasional. Terus gue waktu itu mungkin gue juga mikir gue lagi mentok kali ya sama Om Vicky. Ada pelatih baru yang masuk yang ngajarin gue teknik-teknik baru. Yang mempertajam tangan jab gue. Gue diajarin main jab straight. Terus katanya gue bisa menang kejuaraan nasional. Akhirnya 3 bulan kita latihan intens banget.
benar-benar intens lah. Kali ini benar-benar tiap hari gue latihan, datang pelatih gue setiap hari ngasih gue latihan fisik, latihan ini itu pokoknya banyak lah latihan-latihannya banyak dikasih dia ada setiap hari buat gue. Setiap pagi terus kita latihan. Menurut gue karena kemarin persiapan gue adalah kurangnya perhatian dari pelatih. Karena kan kita kan ada segmen-segmennya kan. Kayak hari ini latihan jujitsu, besok latihan tinju, besok latihan apa, beda-beda kan segmennya setiap hari kan. Kalau di ini fokus. Kalau ini fokus boxing doang. That's it. Setiap hari boxing, bangun pagi boxing, tidur, bangun sore boxing. Pelatih yang baru ini bilang, lu harus bisa merasakan teh. Lu bangun tidur, otak lu tuh udah mikirin boxing. Pas lu makan, lu mikirin lagi tuh boxing tadi pagi lu latihan apa, kurangnya. Nah, terus lu tidur siang, begitu lu bangun, lu mikir lagi sore gua harus ngapain. Tadi pagi kekurangannya apa. Nah, begitu lu mau tidur, makan lagi. Sebelum lu tidur yang lu pikirin itu lagi. Nah, gue dapet mungkin karena waktu itu distractionnya nggak banyak ya. Gue udah cabut juga dari tim elit. Akhirnya gue bikin sendiri di garasi bapak gue. Jadi bapak gue punya garasi buat 2 mobil gitu. 2 mobil memanjangin ya. Kalau bapak gue keluar kerja, mobil yang kedua mama gue punya gue mundurin. Terus garasinya gue bikin jadi tempat latihan. Sansak ada 2, terus ada matras gitu loh. Ya lumayan lah 2,5 meter kali 6 lah. Lumayan. Akhirnya gue terapin itu. Gue bangun tidur di situ di rumah gue, keluar ke garasi gue latihan, gue tidur lagi, bangun ke garasi lagi gue latihan lagi. Setiap hari gue kayak gitu, iya. Bokap gue pulang kerja, mobilnya gue yang parkirin, jadi parkir depan rumah dulu, kita selesai latihan baru masukin gitu. Itu setiap hari itu kayak gitu. Pas pada saatnya fight. Nah, ini nih hal yang paling bikin gue kicut nih. Jadi gue 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sebelum fight ini kan gue kalah KO. Iya. Yang KO-in gue satu tim sama gue. Trauma sudah itu. Nah, terus dia nyamperin gue men. Si Marco Tuhumuri. Bro, hari ini kita satu tim ya, katanya. Oh iya siap, gue bilang. Lu tahu nggak? Lu ntar lawan siapa? Lawan Elvin Marbun. Jadi Elvin Marbun ini di amatir dia juara Asia. Amatir tinju juara Asia. Profesionalnya juara PABA 3 kelas yang berbeda. 3 kelas yang berbeda dia juara. Kebayang. Sama kayak David Koswara, Elvin Marbun. Ya. Terus lawan yang KO-in gue di eventnya lagi timbang, lawan gue belum datang nih. Karena dia petinju promotor kan. Dia dari Satpol PP. Terus promotor itu Satpol PP, kepala Satpol PP Edi siapa gitu gue lupa namanya. Promotornya dia udah datang terlambat. Tim gue bilang si Marco Tuhumuri, Le, lu lawan Elvin Marbun. Iya, kenapa emangnya? Gue pernah lawan Elvin Marbun bro, katanya. Oh terus gimana? Gue TKO di ronde ketiga. Makin hancur. Gue aja lawan lo kalah gitu. Tahu TKO kan kalau tinju di Indonesia lagi. Berarti udah nggak bisa lanjut. Nggak perlawanan. Dia bilang, beta pica di sini kata dia. Yang ngomong ini baru KO-in gue 5 bulan lalu gitu. Men. Gimana gue ini? Aduh, gila. Iya. Tapi out of it, gue makin semangat. Pada hari itu gue makin semangat. Pada saat dia ngomong gue kimput sih. Kalau kata orang bilang kimput tuh kecut, cemen, langsung cemen kimput. Tapi pas gue pulang gue bilang gue nggak bisa cemen. Gue pengen jadi orang. Si Elvin Marbun ini dengan segala hormat buat saudara gue Elvin Marbun, kita temenan baik sekarang. Gue nggak pernah musuhan sama lawan-lawan gue. Belum pernah. Bohong. Enggak. Bohong. Belum pernah. Di semua cabang olahraga belum pernah. Waktu gue 2011 kickboxing Lindo Aji. Yang sekarang tuh kan musuhan. Nah, nanti dulu bahasnya. Nanti. Okay. Nah, gue tuh belum pernah musuhan. Terus karena kemarin gue ketemu Elvin Marbun pas murid gue tanding di Total Boxing, gue ketemu Elvin Marbun. Wah, dia masih kenal gue. Dia udah sub tinju total. Terus udah. Oke, ini pertandingan itu kita balik. Di pertandingan. Nah, terus gue akhirnya naik ke pertandingan itu, gue menang unanimous decision. Abis gue dominasi total. Gokil. Akhirnya jadi orang-orang yang bekas ngalahin lo itu juga appreciate banget. Respect banget. Gila si Theo. Terus gitu. Waktu malam itu Marco Tuhumuri kalah. Dia kalah poin. Gue menang poin. Dia bilang, "Bro, hebat lu malam ini, lu hebat. Lu bisa nunjukin kalau dari kalah lu bangkit, lu ngalahin orang lebih berbahaya daripada orang yang pernah ngalahin lu." Jauh lebih berbahaya. Gue bakal inget tuh omongan Bung Marco Tuhumuri. Karena dia nyamperin gue, dia salam gue, dia jabat gue. Jadi terbukti latihan lo juga nggak bohong itu latihan gitu loh. Hasil tuh. Makanya gue selalu ngomong kan, untuk menjadi seorang petarung yang baik,
lu harus makan berlatih. Makan berlatih itu maksudnya apa? Bukan berarti makan. Kalau orang cetek otaknya, banyak netizen di sosial media, otaknya cetek bro. Benar. Gue tulis bangun berlatih, tidur berlatih. Ya tidur kan nggak usah dilatih bang, kan udah normal ya. Karena otak kau nggak sampai. Emosi juga gue. Maksudnya berlatih itu berlatih bela diri gitu. Seorang petarung itu harus bisa berpikir di bawah kondisi seterjepit apapun. Gimana caranya bisa berpikir di kondisi terjepit? Ya lu berlatih. Benar. Bahkan sorry kata, lu nafsu pun sambil lu ML pun lu mikir latihan. Iya, benar. Harus gitu. Iya, biar lama keluarnya. Parah. Nah, tapi seperti itu kan. Kemarin gue bikin posting soalnya ada beberapa juga orang ngomong ya, tapi kan makan gak usah berlatih ya. Karena kau nggak ngerti gitu. Iya, nggak sampai bos. Frekuensinya beda. Iya, karena gue ngerasain sendiri kan. Di saat makan pun gue mikirin anjir gue bisa nggak ya nanti mukul sunset 30 menit interval 1 menit standar 30 detik full power selama 30 ronde. Gue kuat nggak ya? Kalau gue untuk ngelakuin ini tadi siang gue terlalu maksa. Jadi semua di otak gue cuma latihan doang. Gue sampai bilang dulu gue punya mantan, bukan istri gue sekarang. Bukan, gue bilang mantan gue, lu jangan dekat-dekat gue dulu. Gue pengen fokus fight. Lu jangan deket gue dulu. Karena apa? Ya kan namanya kita lagi latihan ya. Benar. Kita laki-laki lah, nggak usah terlalu jaim lah. Mancing lah. Lu latihan setiap hari minum protein banyak, minum multivitamin. Lu bayangin aja lu ngeliat cewek, ya bagaimana tuh rasanya? Tinggi banget birahi doang. Nggak perlu basa-basi, normal aja lah. Jadi gue bilang sama mantan gue dulu, lu nggak usah datang dulu. Gue takutnya keganggu latihan gue. Jadi gue fokusnya ke lu jadinya. Karena gue kan tiap hari bilang si M, gue udah 3 bulan gak bilangnya. Parah. Tapi ya begitulah. Memang kalau kita mau mengejar sesuatu pengorbanan sih. Ngomongin pengorbanan, gila sih. Gue mengorbankan. Ya maksud gue bukan orang berhasil lah. Gue bisa bilang, walaupun orang bilang gue orang berhasil, tapi gue ini bukan orang kaya gitu. Gue tuh dari gembel, dari nol bisa ke sekarang tuh gue dari nol. Kalau gue nggak menaruh semua effort gue di hal yang pengen gue jadi berhasil ini fight, gue pengen berhasil di fight, gue nggak naruh semua effort gue di fight, nggak bisa sih. Benar. Apalagi di umur kayak gue mulai lambat. Gue ini nggak berbakat, gue ini nggak pinter, karena gue latihan sehari lebih dari 3 kali dulu, makanya gue bisa ngelakuin apa yang gue lakuin sekarang. Itu emang bener bang, di luar sana memang atlet-atlet tuh latihan sehari bisa 3 kali, 4 Gila. kali. Tapi bertambahnya umur kayak gua gini nggak mungkin lah. Latihan sehari 3 kali tipes bos. Udah tua bos. Teman-teman gua udah pada gendut semua, udah gendong anak. Gua masih lari-lari pak, masih angkat beban. Oke ya. Asli. Nah, cuman begitulah. Sambung sampai pertandingan boxing itu akhirnya dapat gelar nasional ya. Gelar nasional. Terus gue pikir dari gelar nasional itu kan udah mulai kita bisa setting harga kan. Udah mulai bisa setting harga. Ternyata nggak bisa pak. Nggak bisa. Kenyataannya kalau lu nggak ikut sama sistem, kalau luar negeri kan beda nih. Lu melonjak, lu jadi you become a champion. Juara nasional adalah peringkat berikutnya juara dunia kalau di luar negeri. Ya dong. Semua promotor ngelirik lu begitu lu juara nasional. Lu mau dibayar berapa? Semua berlomba-lomba ngasih bayaran lu walaupun rendah, tapi tertinggi di versi mereka. Ada 10 promotor, walaupun rendah lah, let's say. Ya lu cuma dibayar segitu, tapi 10 promotor itu nawarin yang paling, misalnya let's say kejuaraan nasional berikutnya 10 juta. Yang pertama nawar 10 juta 100 ribu. Tetap lebih mahal. Tetap lebih mahal. 100 ribu itu apresiasi. Lu nggak bisa nilai uang kalau di fight itu emang bener. Kita fight itu bukan nilai uang, tapi apresiasinya bos. Benar. Kalau lu latihan berbulan-bulan dipukulin cuman ya ilah mending jadi satpam. Gue bukan menghina profesi satpam. Enggak. Enggak ya. Semua orang punya jatah hidup masing-masing. Semua sesuai makomnya masing-masing, sesuai levelnya masing-masing. Semua. Gue tidak menghina kerja satpam, tapi dude, lu kerja satpam, digaji 3,5 juta. Oke? Let's say BPJS. Ini secara logika nih, secara logika. 3,5 juta sebulan. Ya. Lu persiapan fight bisa 3 bulan. Ya, kalau lu udah profesional banget, hidup lu hanya untuk latihan kayak gua. Gua latihan persiapan 3 bulan. Gua udah 12 tahun setiap hari latihan. Orang mau ngomong apa terserah lu. Orang mau ngomong gua, "Ih, lu tapi badan lu gendut gini." Coba datang ke rumah sparring, gua pengen lihat. Iya enggak?
Iya. Coba, lu mau apa? Wrestling, lu bilang jago grappling. Ya wrestling sama gue, grappling sama gue. Coba. Napas siapa duluan yang putus? Gue pengen lihat. Lu mau tinju, lu mau pukul-pukulan sama gue. Siap. Siapa duluan yang pecah? Siapa yang masih bangun? Terserah. Lu mau hina gue kayak apa? Karena gue udah ada di timeline itu berbelas-belas tahun gitu. Oke. Keadaan susah apapun gue hadapin, men. Gue nggak bisa makan, gue tempa, gue tetap latihan. Sampai gue masuk rumah sakit pernah, men. Tipes karena gue nggak sanggup beli makanan. Gue jujur aja. Itulah hidup gue. Iya kan? Nah itu 3 bulan. 3 bulan itu kalau lu kerja di satpam udah 10,5 juta. Ya. Benar. Sedangkan fight 3 bulan lu nggak dapat apa-apa, cuy, persiapan. Gue kasih tahu lu. Benar. Kita keluar banyak pas persiapan, Bang. Cuy, lu persiapan bisa megang klien nggak? Enggak. Coba aja. Iya. Let's say lu sehari, oke lah lu bilang, Harus fokus, tapi kan gue menghasilkan duit satu visit 400.000 sekali gue ngelatih dibayar 400.000. Ya, lu bisa ngelatih 5 orang sehari. Coba lu fight persiapan, lu harus sehari latihan 2 kali. Bisa nggak lu megang 5 orang? Tipes. Nah, coba aja. Paling seorang. Ya, nggak bisa. Paling kuat 2. Megang kelas. Ya, lu pede banget bisa megang kelas, nggak mungkin. Makanya di Lions, gue puter. Karena gue tahu gue nggak bisa megang kelas di saat gue lagi fight, gue jadikanlah member gue teman-teman latihan fight gue, iya kan? Kan lu pernah latihan di Lions juga kan? Lu pada latihan sama member, men? Iya kan? Gue jadikanlah mereka teman latihan. Gimana caranya gue jadikan teman latihan gue member? Gue latihlah mereka dengan skala latihan yang levelnya ada di sana, gitu loh. Gue berikanlah mereka teknik-teknik yang gue pakai. Yang dimana teknik yang gue pakai itu adalah kelemahan gue juga, dan mereka bisa melakukan dengan baik dengan skala waktu yang bagus yang bisa gue pakai buat latihan persiapan. Jadi kalau lu melatih orang, esensinya menurut gua ya, orangnya beda-beda. Ada yang kerja buat duit, ada yang kerja dengan kesungguhan hati dan mendapatkan uang. Gua rasa gua orang yang kedua. Karena kalau nggak sungguh-sungguh, gua rasa gua dapat duit itu juga ya kayak. Ya, jadi ngejar duit doang itu beda ayo. Iya. Duit bisa membeli segalanya, cuman gue bukan budak uang. Ya, oke. Memang gue bukan orang kaya, cuman ya tapi gue bukan budak uang aja. Gue tetap pengen menghasilkan uang dari apa yang gue lakukan tanpa gue harus mengikuti orang lain gitu loh. Gue pengennya. Nah, jadi dari boxing tadi tuh, jadi dari boxing itu lo jadi seorang champion terus mutusin apa lagi nih setelah itu? Pensiun, man. Oke. Curang, Bang. Karena setelah jadi legend out gitu ya? Out. Kenapa nih sampai mutusin pensiun? Apa yang terjadi? Ekspektasi gue ternyata nggak sesuai banget. Oke, ternyata nggak ada duitnya nih di bela diri. Ya udahlah, gue mending. Terus gue ketemu gitu. Seorang perempuan yang gue pilih jadi pasangan gue sekarang sampai sekarang, istri gue. Dia juga suka banget bela diri, cuman dia juga melihat ekspektasinya tidak sebesar itu. Realistis aja lah ya. Terus gue sekolah lagi. Nerusin titel? Enggak, ngambil gelar baru. Gelar yang berbeda. Sebelumnya gelar apa, Bang? Gue dulu di FISIP. Gue di FISIP. Terus yang kedua tuh gue ngambil jalur hukum. Gue pengen ada di jalur hukum. Jadi sempat jadi pengacara lah ceritanya. Sempat kerja jadi pengacara. Sempet gue ikut teman gue kerja di law firm teman gue Lukas. Dia pengacara, dia kurator. Nah, gue sempat ikut tapi pas gue sekolah lagi, ini di luar itu semua ya, gue sekolah lagi karena gue ngeliat kan dia berkembangnya, thrivingnya very good di dunia hukum. Gue juga pengen. Terus dia bilang, lu kerja sama gue ya nanti, kalau lu sekolah lagi aja. Gue sekolah lagi langsung. Gue nggak mikir banyak. Lu tetap bisa latihan gue tahu lu nggak bisa berhenti karena kan gue jujur sekarang ya. Ya, ini dijadiin cywar gue dulu. Cuman ya terima kasih udah pakai cywar gue. Cerita masa lalu gue pernah punya masa lalu yang jelek. Keluarga gue malu menanggung masa lalu ini. Gue bekas pemakai narkoba, men. Terus gue punya masa lalu yang dengan narkoba yang gue nggak bangga ya. Gue nggak bangga loh. Dan keluarga gue juga malu banget nerima ini. Terus lu pakai bot cywar. Aduh. Otak lu di mana? Gitu. Harusnya kayak gitu udahlah gitu. Udahlah, iyalah. Gitu, karena apa? Lu mengucapkan hal yang banyak keluarga menanggung. Gue punya anak istri sekarang. Gue punya mertua. Lu pikir mereka terima dipakai alasan gue dulu pakai narkoba tuh dipakai buat cywar? Lu pikir mereka terima? Mereka kan juga keluarga gue, cuy. Nah, gue tuh sembuh dari narkoba itu dengan gue berlatih bela diri, bro. Oke. Gue tuh sembuh dari narkotik itu karena gue latihan bela diri. Gue orangnya abusive. Gue pengen cepet mati dulu.
dengan narkotik gue bisa cepet mati. Jadi gue menggunakan narkotik itu bener-bener abusive banget. Oke. Kalau bisa gue mati. Misalnya malam ini kita mabok pakai apapun gitu lah. Let's say apapun lah, lu say lah apapun. Itu gue pakai di satu sitting, gue bisa berdimensi-dimensi. Karena tujuan gue mati. Nah, gue gantikan itu, kejelekan itu dengan olahraga. Makanya kenapa lu lihat kan kalau gue latihan di tempat gue setiap hari itu kayak nggak ada besok gitu. Ya kan? Ya kan? Setiap hari itu Hancur gue di gue udah capek, masih diangkat masih lagi. Ini udah kan bang? Belum. Berapa putaran lagi? Oh, udah. Gue tuh orangnya abusive bro. Gue tuh orangnya abusive. Tapi puji Tuhan lah gue ketemu martial art ini, gue bisa menyalurkan energi itu ke martial art. Positif gitu loh. ya. Iya. Teman gue bilang, gue tahu dulu masa lalu seperti apa. Karena Lukas tahu banget gue kayak apa. Gue bandel itu, waduh di depan mata dia udah banyak lah kejadian bandel-bandel gue sama kehidupan goblok gue lah dulu, ya. Dia bilang, lu tetap bisa latihan dihukum. Nanti kalau ada sidang-sidang apa doang lu keluar. Sisanya lu di kantor, ntar lu izin aja sama gue. Lu masih bisa latihan, lu masih bisa ngajar. Karena kan waktu itu gue kan ngajar lumayan banyak ya. Pada era itu kan dikit orang yang private training, sedangkan gue udah lumayan banyak lah. Yang gue private itu udah lumayan banyak. Jadi gue sekolah lagi. Terus 2015 gue buka gym sama beberapa investor-investor lain di Tanjung Duren. Namanya Markas Muay Thai. Markas itu sekarang jadi Holy Wing. Holy Wing di Tanjung Duren. Nah, terus bini gue sama gue kan cinta banget sama bela diri nih. Kita mikir apa ya? Kalau tanding tuh nggak ada duitnya. Kita bikin apa ya? Oh, kita bikin event aja. Bikin event. Nah, event di mana event itu punya harga bayaran di atas bayaran rata-rata untuk mensejahterakan fight. Kalau sukses kita bikin annual. Oke. Kalau nggak sukses kita ngumpulin duit dulu baru bikin lagi kan gitu kan? Karena target utama kita adalah fighter. Ya. Ini enak nih kalau bini sefrekuensi sama kita, serasa, sehobi. Jadi Tapi kan nggak semua orang kayak gitu kan? Nggak apa-apa lah. Tapi kalau bini gampang, jelasinnya pakai duit. Ya bener sih. Ya bener sih. Istri bakalan diem kalau udah ada pakai duit. Pakai cuan pak, diem dia. Iya. Jadi gitu kan. Untung bini gue sama gue kan sama-sama ngerti lah. Kita pada saat itu kan 2015 ya belum ada Liga One Pride belum ada. Oke. Belum ada. Kita bikin lah akhirnya. XCC bukan? XCC 2015. Gue bikin XCC. Waktu itu yang berlatih di bawah gue itu adalah Stever, Stevie Ongen Ferdinandus, terus sama Mas Hadi. Mas Hadi, oke. Mas Hadi yang berlatih di bawah gue buat MMA ya. Buat MMA ya. Karena Ongen itu juara dunia tinju. Yeah. Mas Hadi black belt. Black belt jiu-jitsu. Stever guru jiu-jitsu gue pada saat itu, gile, jauh. Tapi di MMA? Kalau di MMA mereka berlatih sama gue. Oke, luar biasa. Karena kan gue kan, ya seperti gue bilang tadi kan, gue satu-satunya anak sinergi yang cross gender, grappler, cross gender ke striking. Bener. Gue nggak pernah compete gue pernah compete grappling sekali di Bandung Submission yang pertama 2010, terus gue cross gender habis itu. Gue menemukan passion gue di pukul-pukulan. Itu enak banget rasanya, gila. Sama di wrestling sih, wrestling. Terus akhirnya kita bikin lah XCC kita bikin di kondisi gue lagi pensiun. 2016 ada IBC. Gue belum kekumpul lagi tuh duit karena XCC gue jebol pak. Jebol 80 juta gue. Kenapa nih kok bisa? Jadi prediksi gue kan rame waktu itu, XCC kan rame kan, kita tiketing kan. Ternyata tiketnya jebol semua. Penonton Indonesia nggak mau bayar, maunya asli. Udah lu nonton dalam bar, AC enak. Kalau lu nggak punya duit nggak AC di luar, di balkonnya bar. Yang dalam tuh bar kita hitung tuh 200.000 seorang. Itu nggak ada yang bayar pak. Waduh sedih, alat-alat kita hilang lagi, alat gym. Aduh, barbar banget itu. Akhirnya kita bikin event, terus XCC, terus gua fight lagi di IBC. Gua mau mecahkan rekor pada saat itu. Gua nonton waktu itu, nonton lu ya? Nonton gua. Karena gua turun 45 kilo dalam 3 bulan. Eventnya bersamaan Bonpret nongol yang Bang Theo main. Berapa minggu setelahnya? Iya. Berapa minggu setelah? Jadi 2 minggu sebelum IBC fight itu ada audisinya One Pride. Yang dimana waktu itu gue lawan Angga di IBC. Gue dapat video buat ngelawan Angga itu, buat belajarnya 2 minggu sebelum fight. Itu Angga sparring sama Ahong. Oke. Di audisi. Ini ada nama disebut nih. Ini agak ada nama disebut nih. Oke. Seru. Angga sama Ahong itu sparring di IBC. Nah, video itu yang gue pakai buat ngalahin Angga. Jadi gue tahu kekuatan Angga ada di hook kiri sama di takedown.
Nah kalau di takedown gue agak nggak khawatir deh. Gue ini latihan grappling, gue adalah seorang grappler. Sejujurnya gue ini seorang grappler. Nah orang baik nggak tahu. Orang bilang background gue tinju. Di tinju gue memang cepet jadi juara. Cuman background gue adalah grappling. Lamanya di grappling. Gue lama banget di grappling. Matang Orang nggak tahu. ya? Iya. Nah, akhirnya gue lawan Angga, gue menang. Terus gue lanjutin sekolah tuh. Gue masih nggak mikir fight tuh. Gue mikir saatnya eksisi kedua. Bukan Theo fight lagi. Karena gue udah dapet nama kan. Gue ngelawan Angga. Angga pada saat itu adalah seorang rising star. Ya benar. Wah gila men. 2016 Angga sih ngeri banget loh. Banyak orang trauma sama Angga. Banyak yang bikin kenangan sama Angga. Asli di semua event lagi. Iya. Jiu-jitsu, gulat, tinju amatir, muay thai, Semuanya. semua digarap sama si Nyehe itu. Si Angga itu materi juara. Gue selalu bilang, gue pas habis fight sama Angga. Mental Ya juara. kan, gue kan latihan. Ya, gue bukan sombong. Cuman orang yang latihan sama gue tuh selalu orang-orang serius. Ya, yang jago grappling juga latihan MMA sama gue. Di MMA mereka nggak bisa submit gue, nggak bisa takedown gue. Yang jago striking itu gue takedownin. Ya. Gue nggak sombong, tapi emang itu yang terjadi lah. Yeah. Karena gue latihan belasan tahun tuh aktif gitu. Gue bukan latihan terus main cewek. Enggak, gue latihan. Oke. Memang gue malamnya minum, tapi gue latihan. Ya. Gue sparring, gue hancur-hancuran. Jadi gue bisa bilang kayak gini karena gue latihan. Jadi yang lain-lain yang baru-baru, kalau belum latihan, jangan mulut besar ya. Hati-hati ya. Kita tutup podcast kita kali ini. Zenwalk! Ahoy!